Rindu itu sembunyi di balik nyiur yang terus melambai. Seakan mengundang untuk menari sepanjang hari. Aku terus berdiri menanti arti. Aku takut itu hanya ilusi yang terus menghantui. Ah, rindu yang masih malu tersimpan dalam hati yang rapuh. Ah, rinduku yang jauh karena tak ada ongkos untuk kesana. Sobat Gocin, hari ini kita mau ngobrol dengan seorang wanita yang manis, cantik. Profesinya dia seorang koreografer, seorang dancer. Kisahnya seru sih kalau dia terbuka deh. Kayaknya sih mau terbuka, tapi ngobrolnya 3 jam. Sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa subscribe, like, and share, bunyi lonceng, ting tong. Nah, siapa dia? Ini dia, Ningrum. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat, harus sehat. Lagi selama pandemi gimana nih? Dancer jalan terus atau latihan lewat Zoom juga? Latihan dancer lewat Zoom bisa kayaknya. PSBB, iya lewat Zoom. Lewat Zoom. Aduh, bersin. Aduh, bersin. Bersin cinta itu, bersin cinta. Semuanya kita hubungi dengan cinta lah. Ya. PSBB lewat Zoom. Habis itu karena nggak terlalu ngoyo juga, jadi ya udah jalanin aja. Ada callingan buat bikin kelas, ayo nggak gitu. ada yang ngurusin kios aja. Oh gitu. Nggak ada lagi ada ya. Kios apa? Kios pakaian bekas. Oh, pakaian bekas. Nggak ada lagi ya sepedahan. Oh, sampai gitu. ke Wah, banyak. Itu loh nggak? Itu bagus-bagus loh. Biasanya itu yang dari Batam itu bukan? Apa? Yang dari Batam itu baju bekas itu bukan ya? Enggak, aku pakaian pribadi. Oh, pakaian pribadi. Keluarga besar. Oh, gitu. Karena keluargaku keluarga besar kan. Oh, Ya gue udah, pikir ya kayak di Senen. Zaman kuliah gue dulu nyari Wah, di Senen. Itu bis. Ya, Bener, dulu ya, ada. ya, aku juga dari SMP. Ada IKJ itu larinya dulu ke Senen nyari yang tulisan Coca-Cola atau apa. Gitu. Oh iya. Dulu tuh yang harganya masih 1000-an ada, 5000-an masih ada dulu sekarang. 25 30-an kalau nggak salah itu tulisan Coca-Cola tapi unik-unik. Jadi itu yang mahal dong kalau zaman mahal dulu itu ya? 30.000. Iya. Itu yang mahal. Oh iya, Pak. Salah berarti. Nah, kita kan akan ngobrol soal apa namanya cinta. Gocin ini kan gosip cinta itu ngobrolin cinta karena setiap orang pasti punya pengalaman tentang cinta. Dan dari berbagai profesi pasti beda ceritanya. Iya. Nah, Ningrum ini kan sebagai seorang dancer, seorang koreografer, itu kan apa namanya, pas latihan itu kan pasti seksi-seksi nih. Orang kadang-kadang juga pas latihan di panggung itu, ya mau tidak mau kan orang melihatnya. Ya. Nggak mungkin lah kalau pakai pakaian rapi terus dancer kan nggak mungkin. Tapi kita sebagai laki-laki, apalagi yang megang kamera itu bangkit. Bangkit apa aja gue nggak tahu lah, bangkit Sanjaya kali ya. Bangkit Sanjaya. Emang iya, Mas? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Enggak. Malu dia. Nah, apa namanya, punya ini nggak rasa ketika jadi dancer, orang kan kadang nilainya negatif ya. Atau lu cuek aja tuh gimana tuh kali itu? Awalnya iya. Risih ya Apalagi sebetulnya. dari keluarga sebenarnya. Dari keluarga? Ya, sebenarnya dari keluarga bukan menentang tapi tidak mendukung lah gitu. Tapi aku semakin dianggap begitu semakin Berontak malah? berontak ya. Oh gitu? Bukan untuk ngebuktiin ke keluarga tapi untuk masa iya aku dikira gitu. Jadi enggak. Terus kalau di komunitas nari sendiri kebetulan dulu awalnya ada 10 perempuan lah dalam satu grup itu dan aku itu dianggap diantara kayak bisa jadi cowok bisa jadi perempuan tapi jarang dibilang perempuannya. Setengah-setengah. Di tengah-tengah. Nah, untuk ngelawannya aku dibilang cukup vokal gitu. Kalau ada yang kurang ngajar tak totok ya tak bener gitu. Iya. Terus kalau untuk ngelindungin teman-teman ya aku bilang ngelindungin bukan aku sok bisa ngelindungin tapi kayak daripada lo ngenyek dia, lo ngenyek gua karena gua bisa lawan lo, teman gua belum bisa. Istilahnya kayak gitu.
kalau dari luar komunitas nari sendiri ngelihat kayak gitu, pernah ada yang tak injek tangannya pakai sepatu hak. Iya. Pernah. Karena dianggap melecehkan gitu ya? Iya, dianggap melecehkan karena terus kemudian setelah nginjek, aku udah pakai baju biasa lagi. Terus kebetulan dia bilang, "Kak, jaketnya keren." Pas aku nengok ternyata dia yang aku injek. Terus aku langsung, tangannya sakit nggak? Hah, tangan. Tadi gue yang nari. Terus, Kak, nggak apa-apa kok gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke dia, lain kali kalau ngelihat kita, gue dan teman-teman penari lainnya, lagi tampil, kita tidak perlu dikasih uang di atas panggung karena kita kerja sudah dapat hak kita gitu. Tolong hormati ya teman-teman penari dimanapun lo ketemu, udah itu doang. Tapi kalau dancer-dancer di klub gitu sama aja ya? Aku nggak bisa mewakili mereka. Tapi pernah nggak terjun aku di? Pernah nari di klub, pernah. Karena rasa penasaran mas. Jadi tequila girl, pernah. Terus maksudnya tequila girl, ya yang ngasih botol minuman itu, tapi kan macem-macem jenisnya. Betul. Cuma untuk gimana sih taunya? Tahu kehidupan. Apa sih rasanya kalau berhadapan dengan Nun Sewu ya? Kalau misalkan itu kan para pengunjungnya banyak laki-laki. Apa rasanya? Bagaimana gua marah atau enggak? Pada saat gua udah pakai kostum, resiko gue apa aja, gue harus ngelawannya gimana. Karena baju itu kan, kostum tuh pasti seksi, nggak kan mungkin baju. Kan dan yang datang ke sono bisa dikatakan 90% niatnya udah untuk melihat itu. Niatnya dari kita jujur bagi laki-laki, datang ke situ niatnya kan cari hiburan. Dan ketika sudah tahu ada itu pasti kan ya dihadepin kan udah jelas. Yang dihadepin adalah orang-orang yang seperti itu. Pernah juga aku naik panggung itu udah belahannya udah segini mas. Mau naik panggung, bukan panggung, kita nari di barnya. Di meja bar itu? Di meja bar. Ningrum. Bener-bener udah naik, kakak seniorku udah naik. Bret! Dirobek, ngok. Kak, aku teriak gitu doang, naik gitu. Jadi begitu naik, itulah aku merasa pentingnya kayak bisa acting ya. Nggak risih terus betet-betet sendiri, itu kan malah jadi perhatian. Jadi gimana cuek tapi kita risih ya itulah. Buat resiko. Aku tantangannya di situ. Tantangan situ. Tapi udah nggak lagi lah ya, udah. Nah, ketika sekarang masih di dunia itu, pernah nggak ngalamin jatuh cinta sama dancer? Karena dancer ini mama ngomong ya. Lu ngomong tadi bahwa lu bisa setengah laki-laki, setengah perempuan. Tadi kan yang gue tanya sekarang, ada setengah laki-laki, setengah wanita. Itu, karena jujur ya, laki-laki itu kan lebih nggak melambai lah, tapi banyak yang melambai juga. Kalau masalah melambai atau tidak melambai sebenarnya aku bisa menjawabnya, mudah-mudahan nggak salah. Itu hak masing-masing ya. Bahwa apa yang mereka pilih itu tidak mengganggu orang lain, buat aku fine. Apalagi kalau tidak sampai melecehkan, tidak apa-apa. Yang aku anggap risih buat diriku pada saat di satu komunitas, apapun komunitasnya, tidak di support atau tidak diajak ngobrol baik, tapi malah seringnya jadi cemoohan. Padahal itu nggak ada hubungannya sama pekerjaan kita. Karena ini seni lah, ini kan seni, bukan suatu seni tubuh ya, gerak tubuh gitu kan. Nah, jadi cuek aja ya dengar nilai negatif orang itu ya. Aku dibilang ya cuek-cuek aja, tapi juga tidak mengintimidasi, nggak mau banget. Nah, pernah jatuh cinta sama dancer? Pertama kali tahun 2000 itu justru ada satu orang yang bikin gitu ya, dagduk gitu. Ingat banget tuh, Clear Top 10 dulu. Pokoknya latihan tuh rasanya kayak, kayak gini tuh jatuh cinta. Lama gitu, kirain cuma cinta monyet zaman sekolah. Ganggu konsentrasi dong? Cukup mengganggu. Ganggu ya? Cukup mengganggu, karena jadi cengan gitu ya. Ningrup cie gitu. Malah jadi grogi ya? Oh iya mas, grogi banget. Yang tadinya gue bisa keren nih kalau nari, kok jadi culun sih gitu. Ogah culun depan doi. Dia dancer juga ya? Dancer juga. Mbak Ningrum ini kan pernah ngalamin kegagalan lah dalam berumah tangga. Apakah itu bikin patah hati banget atau bikin trauma nggak? Iya. Bikin? Seberapa, kalau boleh cerita ya, seberapa ganggu konsentrasi, seberapa
menjadi antipati terhadap laki-laki? Sebegitu besar hingga ini tahun ke-11 sudah Pisah itu? berpisah gitu. Baru 2 tahun ini deh kayak kepikiran, masa iya gue sampai tua Sedih sendirian terus gitu? Iya, iya. Masa iya sampai tua nih nafas gue nggak ada bergunanya buat ngeramut pasangan gitu ya. Kalau di Jawa ngeramut ya bener ya Mas. Sementara akunya tuh kayak kelebihan muatan kasih sayang gitu. Siapa aja aku ini gitu, aku bukan rawat, sayangi gitu ya. Untuk mengeluarkan rasa sayang yang penuh dalam diri sendiri itu akhirnya sayang semua banyak orang. Ke semua orang. Anak-anak sama murid aku semuanya. Aku nganggep anak, masku atau kakakku atau Mas Chandra kayak aku anggap masku, abangku. Nah, apa yang paling membuat lu trauma itu? Yang membuat paling trauma? Dalam kan berumah tangga, berapa lama berumah tangga? 4 tahun. 4 tahun, lumayan panjang. Ya, apa namanya ya pendek juga ya. Tapi udah punya pendek ya, tapi nggak punya belum dikasih keturunan. Nah, seberapa parah sehingga lu bikin trauma sebesar itu? Apakah lu juga membenci laki-laki waktu itu? Kalau membenci laki-lakinya dari SMP. Itu ada kisah lain lagi. Ada kisah membenci laki-laki ya? Ya. Tapi akhirnya lu berani menikah itu apa yang mau lu berani? Oke, sebelum trauma, apa yang membuat yakin lu 11 tahun yang lalu berani menikah dengan laki-laki ini? Sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan cinta. Maksudnya nggak ada. Malah aku lari dari satu trauma masa kecil yang begitu besar. Kemudian aku cuma pikir bagaimana caranya aku keluar dari zona itu. Dan aku nikah umur 26. Harusnya udah cerdas, umur 26 sekarang cerdas. Cuma aku mungkin kayak kebelenggu gitu. Termasuk telat nggak kalau orang ngomong 26 itu termasuk telat? Aku sih ngerasa pas. Pas ya? Malah kecepetan. Masa sih? Ya aku sekarang jadi mikir kenapa dulu gue milih kawin cepet-cepet amat ya. Kalau menurut gue tuh malah agak telat ya, kalau menurut gue ya, tapi enggak. Tergantung tujuan ya, Mas. Betul. Kalau aku pernah ngomong, kalau pengen lo punya anak cepet ya mungkin segitu pas. Tapi kalau untuk membangun hubungan dulu pas nikah itu ya mungkin kecepatan. Kecepatan. Menurut aku pribadi ya. Akhirnya apa alasan lo nikah tadi di umur itu? Cuma untuk keluar dari zona tadi itu, trauma yang dari kecil itu. Iya, tanpa melihat bahwa apakah aku cinta kamu, apakah aku sayang kamu. Malam pertama aku bilang Mas ke dia, Iya. aku belum sayang. Hah, kaget dia. Padahal udah kan malam pertama udah. Ya. Terus dia kenapa nikah gitu kan? Ya kan ini teori aku sendiri, gembel aku sendiri gitu. Yang aku yakini saat itu. Pada saat kita nikah udah cinta, nanti keburu 3 bulan bosen lah ya opo gitu. Mendingan sayangnya biasa dulu, nanti sambil jalan dipupuk gitu, disiram, Itu rencana lo lah ya. Itu teori gembelku saat itu yang aku yakini, tapi ternyata setelah pisah terus menjalin hubungan lain enggak gitu. Nah, ketika lo ngomong begitu malam pertama, lo kan berjalan selama 4 tahun. Yang lo rasakan dari mulai malam pertama sampai 4 tahun, 1 tahun itu berapa hari? 365 kali sekian berarti kan banyak. Itu apa yang lo hadapin itu? Karena lo punya teori sendiri tadi itu. Ternyata gagal teori itu ya? Yang aku pikirin ternyata bukan gue cinta lo, enggak. Gue sayang lo, gue mau ngeramut lo, gue siapin sarapan lo dengan ikhlas, dengan sukarela gitu. Aku nggak bisa masak tapi aku belajar masak. Segala macam. Tapi cinta itu nggak datang. Oh, lo ngerasanya atau emang bener? Nggak datang Mas. Nggak datang. Jadi itu nyangkutnya dengan sebenarnya aku dulu tuh cari pasangan untuk menggantikan sosok yang pernah mungkin hilang gitu dalam hidup aku gitu. Jadi gue seneng misalkan sama Mas Chandra gini ya. Aku seneng karena Mas Chandra mengeluarkan gestur as a brother gitu. Oke, kakak. Ntar karena Mas Chandra udah seorang ayah, gestur keayahannya itu keluar gitu. Jadi ya bisa kebaca lah apa yang missing, apa yang hilang gitu kan. Nah, pada saat menikah
Ya kayak main-main, dagelan. Wong mau akad aja aku gini, nikah, kawin gitu. Sampai Ada itu. videonya, ada videonya nggak? Kalau ada lucu itu. Wah itu malu-malu sih. Bisa viral itu, bisa viral kawin. Jadi dibatesin doang, aku di sini nih penghulu kan Penghulu, sama calon suami waktu itu. Terus aku gitu-gitu. Kawin, baningrum mau nikah nggak boleh gitu. Yang lempar-lemparan daun sirih tuh. Iya. Wah kalau lempar-lemparan kan aku kenceng banget, set, pak gitu, terus ditahan tangannya. Baningrum tahan biar suaminya dulu yang. Loh kenapa? Gak apa-apa. Gitu. Ini dendam nih jangan. Itu bukan, nggak tahu deh mas kayak main-main Nggak banget. main-main. Jadi Mohon maaf dalam yang lihat dalam artian ketika usia segitu itu memang kematangan nggak bisa dilihat dari usia ya. Intinya begitu ya. Dalam artian mungkin itu tadi apa namanya belum ngerti sebenarnya mau tujuannya apa. Ya. Mungkin udah hidupnya terlalu senang-senang kali dulu. Enggak juga. Udah jadi dancer. Sampai Waktu keringetan loh. Apa? Udah jadi dancer umur Udah. Jadi dalam artian jangan-jangan ini maaf ya ngomong. Iya. Background orang itu kan kadang-kadang ya ya karena dancer itu kan saya kelihatannya happy terus gitu ya. Iya. Kayak nggak ada dalamnya bukan nggak serius ya. Pasti serius menciptakan sebuah gerakan tapi kayaknya senang semuanya itu dianggap sama semua happy terus itu. Apa itu yang membuat Aku pribadi ya. Kalau aku pribadi, yes. Bukan hampir setiap hari aku kayaknya ketawa terus ngumpul terus senang-senang. Tapi ternyata aku tuh ngumpetin ya itu tadi ngumpetin sesuatu yang terlampau pahit gitu untuk ditunjukin. Betul. Di tahun berapa ya 2002 2003 gitu itu pecah telur mas. Jadi orang-orang terdekatku guru nariku Tio Palupi, Renasya itu sama Mas Fajar itu salah satu yang menjadi saksi malam itu kenapa Ningrum pantes si Ningrum tuh dulu aku dibilangnya caur gitu sama Mas Ari Lasso sama geng-geng itulah dibilangnya porno tapi sopan. Porno tapi sopan di piye? Porno tapi sopan. Jadi kalau katanya Mbak Pio ini kok porno tapi sopan sih dipanggil anak bodoh gitu ya. Iya kamu tuh kalau ngomong it gitu ya. Tapi salaman, tapi assalamualaikum. Makanya porno tapi sopan. Sopan dalam artian apa ya menghargai orang lebih santun tua, melihat situasi santun. Ya. Tapi walaupun pas udah udah akrab, maksudnya udah nyaman, boleh keluar kata-kata itu tapi ya sebatas yang aku tahu, insya Allah nggak bikin risih mas-mas gitu. Tapi ketika lu pisah tadi, terus karena keluar dari zona trauma. Kan malah menimbulkan trauma kedua tetap berpisah itu. Ya trauma sih mas, tapi setai kuku gitu. Ya, istilahnya piece of cake lah gitu doang. Tapi setelah pisah cerai yang pertama sempat berhubungan dengan laki-laki lain dalam arti pacaran? Sempat. Dalam itu juga hubungan yang bukan bagus juga. 7 tahun. Dalam tanpa ikatan jelas. Terus apa ya? Ya ini udah banyak hal ya. Yang penting itu masa lalu lah ya. Masa lalu ya. Kekerasan, verbal, terus apa namanya reverse psychology. Itu kena semua dan susah keluarnya mas. Susah benar, ya. Susah banget. Karena mungkin menjadi ada ketakutan, jadi susah keluar itu. Karena mungkin ada ancaman, ada apa? Ada yang pernah bilang gini, Ning, jangan-jangan lo itu senang dengan sesuatu yang menyakitkan. Oh iya. Ngobrol sama beberapa orang yang lebih paham, bisa ngelihat aku dari kacamata mereka gitu, dan aku bisa menerimanya bahwa ada kecenderungan Ningrum itu memang senang berada di posisi yang disakitin. Ya, disakiti. Oh gitu. Ya. Dirunut kalau benang kusut dirunut ya itu ujungnya yang di sana gitu. Tapi lo ngerasain itu nggak bahwa lo ternyata kan nggak nyaman juga kan? Nyatanya lo memutuskan setelah 7 tahun malah lebih panjang dari pernikahan lo. Iya. Ya kan gila orang 7 tahun. Ya. Apa yang bisa membuat lo lepas dari itu semua? Pada saat aku nggak mau mati konyol. Itu aja. Karena udah dalam 3 kali yang aku ingat dalam kondisi sangat membahayakan, nyaris tinggal nama doang. Oh sampai segitu? Iya, sampai kelihatan adekku, kakakku,
mamahku, bapak untung nggak pakai kacamata, Iya, iya. ada bekas merah, biru-biru di muka dan segala macam, yang kemudian cuma diginiin doang. Mau bilang apa lagi, kecelakaan lagi, gitu. Oh, jadi lu selalu nutupin selama ini? Selalu nutupin. Karena Oke, ternyata adekku, Nah, dia itu yang paling sabar, cukup sampai setahun baru dia mengemukakan, Mbak, lo pernah ngerti reverse psychology nggak? Nggak ngerti, dijelasin, Iya, iya. aku cuma bengong, iya, Mbak Ningrum kalau ngomong kayak tadi, ya udah kena, tapi gini. Kita nggak bisa tarik kamu dari situ, tapi kamu tahu kalau kita ada di sini. Jadi kalau Iya. kamu mau keluar pagar Keluar dari situ, kita situ, ada. Iya. siap nampung lagi Iya. gitu ya? Nah itu, Lama membangun kekuatan itu ya? cukup lama. Cukup lama ya, Iya. 7 tahun. Lebih panjang dari pernikahan, tapi lebih parah kondisinya. Iya. Berarti sekarang udah lepas berapa tahun? Dari 7 tahun itu? 10 tahunan. 10 tahun ya? Kan 7 tahun. 7 tahun. Terus aku ada hubungan lagi selama 4 tahun. Ya 4 udah tahun. 11 tahun. Nah, rata-rata panjang-panjang hubungan ya? Panjang. Kalau Bukan- sempat dikira lu nggak bisa setia, nggak bisa setia. Lu orang paling setia ya kalau ngeliat Insya Allah, ceritanya Mas. ya, insya Bukan Allah aku ya. yang ngomong ya. Iya, iya. Jangan aku Kenyataan karena kalian 4 tahun, 7 tahun disiksa pun begitu yang 4 masih tahun. stick di situ. Tapi nggak membuat trauma. Tadi udah dikenalin masnya tadi ya. Tadi udah dikenalin masnya tadi. Insya Allah. Insya Allah, doain ya. insya Allah. Doain. Tapi memang kita harus tetap berani karena itu tadi yang lu bilang bahwa kita nggak mungkin begini terus. Iya. Sebatang kara itu nggak baik gitu. Iya. Karena kita umur akan menua banyak. Kita pasti punya keinginan untuk keturunan, masih punya. Ya? Kayak setahun yang lalu mungkin masih mikir gini, Mas. Nah. Gue mau punya pasangan, ada tadinya grade di sini turunin, Iya, turun. turunin. Emang grade dulu apa sih? Kalau grade apa dulu? Ya gitulah ya, kalau anak muda enak dilihat ya Oke. gitu-gitu. Jogetnya harus bagus, Bagus. gitu ya. Ngomong nyambung, Dibawa semua ke nyambung. kawinan ke acara enak gitu ya? Enggak, aku malah nggak bawa. Orang nggak bawa, malah nggak lo pernah bawa. Karena nggak pernah datang ke kawinan. Nggak suka ke Nggak acara suka. kawinan tuh nggak suka. Apa grade-nya tadi tuh? Grade ya nyambung ngomongnya, Nyambung. standar lah Standar gitu. lah. Tapi kalau ujian terakhirnya nih, Iya. tak ajak ke disco gitu ya, Ah. kumpul sama teman-teman, jogetnya malu-maluin, besok goodbye. Sampai sekarang masih? Udah enggak Jangan. ya? Kalau sekarang Udah aku enggak lah ya? pura-pura nggak lihat. Ya, pura-pura Kalau nggak jogetnya lihat. nggak enak, Terserah lu pura-pura mau nggak lihat. joget-joget Iya. ya, nggak? Atau nggak duduk aja jagain tas. Kurang ajar. Tatonya banyak tuh, ada punya cerita kisah nggak di tatonya? Ah, Soal cinta ada? soal cinta. Nah, Cinta itu buat aku universal ya, Mas. udah bersama. Ada nggak? Tanda. Iya, Orang pasti kadang-kadang ada. patah hati bikin. Enggak. Ya. Ini buat almarhumah ibu. Oh, cinta kepada orang tua itu cermin ya? Cermin. Apa? Cermin Karena betul ya, satu cermin saat lama itu kan ya? kecil segini buat Ya. buat beliau pasang lipstik dulu. Oh, iya. Itu Tuh, karena ini kan apa namanya? Zaman-zaman dulu, seni-seni zaman dulu kan ini. Iya. Terus ini Klasik. melati karena almarhumah ibu suka melati. Oh, gitu. Terus ini untuk kakakku yang nomor 2, Ah. ada cerita khusus buat dia. Terus yang ini Senjata. Tag 9. Senjata lo. Hati-hati Ini lo. sogokan buat bapak. Heeh. Terus aku bilang aku anak disco, jadi Iya. ya gitu. Ya. Senjatanya warna-warni. Iya disco, nggak galak Nggak ini. galak. Kalau ini 3 hari setelah aku keluar dari rumah sakit keras banget, sakit keras banget, nekat gitu. Terus kalau yang di dalam ada EKE aku lollipop Oh, di sebelah kanan, iya. sebelah kirinya dagger. Jadi bentuk gua sweet. Itu nggak mungkin disut ya? Enggak. Nggak mungkin disut. Nanti ada yang mengharap lagi lo, mengharap disut. Terus kalau di sebelah kanan tuh manis permen gitu, Permen, tapi iya. lo boleh baik sama gue, tapi lo macam-macam sebelah kiri kok ada dagger. Oh gitu, Terus ada senjata di sini Iya. senjata. Iya ternyata ada senjata 2 ya aku baru. Di kaki juga ada. Ada lagi. Ini Kenapa? hobi atau karena pelampiasan juga? Amarah, Bukan kadang-kadang hobi, bukan hobi. cuma Tapi ekspresi yang mungkin nggak bisa di atas kertas di tubuh gitu ya, atau aku gimana? aku nggak bisa gambar, tapi Iya. pengen bisa. Hmm, Ya kayak gitulah. gitu. Cuma seneng warna, aku seneng Oh, warna. suka warna? banget. Iya, Oke, seneng oke. banget warna. Terus ya nemplokin aja satu-satu. Oh. Tapi nggak ada yang niat gitu. Nggak ada niat gimana itu? Nggak ada yang niat maksudnya. Ah, besok Gue lo mau bikin? gambar ini, Oh, nggak ya? filosofinya ini, itu enggak. Nggak, Segede jadi- gini aja mas aku main. Oke itu aja. Oh, asal seneng lihat contohnya, Iya. langsung gitu. Alhamdulillahnya Ya. ada cerita yang nyambung. Oh, Phoenix ini gitu. sama. Berarti suatu saat akan nambah lagi.
kanvasnya tinggal dikit. Tinggal kiri, wes selesai. Itu kan Main. kiri, yang kanan belum. Oh, kalau kanan enggak aku. Oh, nggak mau ya? Nggak mau. Nggak mau. Karena Emang kalau nggak mau? Salim, Oh. kalau Salim sama Bude tuh supaya beliau Nggak nggak yang tahu. iki nopo Foto iki." coret-coret kayak gitu. Jadi wes, nah, udah gitu aja. Berarti udah cukup ya? Udah cukup, Cukup. udah cukup. Nah, sekarang kembali lagi ke cinta. Sekarang sudah menemukan Masih yang dikenalkan tadi. Berarti sudah punya pemikiran yang beda dari 20 tahun yang lalu Ya, terhadap cinta. Berarti udah ada punya rencana dong ke depannya. rencananya pokoknya aku nggak mati sendirian deh. Oh gitu? Kalau aku mati ada yang sholatin. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Kalau suka ngelihat kayak pasangan bersama gandeng tangan Iya. di rumah gitu, itu hayalan aku. Ngelihat bapak sama mama sambungku Iya, sekarang iya. pun itu juga sebagai kayak cita-citaku. Iya, iya, Bagaimana iya, iya. seorang mama itu sangat-sangat sabar merawat Betul. bapak. Iya, iya, Tadi baru dikirim foto lagi potongin rambut. Rambut Pengen bapak banget. dipotongin sama ibu. Apa iya? Jadi Iya. pengen banget untuk merawat Iya, seseorang. iya, iya. Tapi kan lo cerita ya bahwa dari kecil udah ditinggal seorang ibu, gitu. Iya. Bahkan tidak sempat mengenal. Karena melahirkan terus Meninggal. Jeda 10 jam. 10 jam setelah melahirkan. Ya, nggak pernah skin to skin. Sama sekali. Itu mempengaruhi nggak terhadap rasa kasih sayangnya Kepada semua orang. kepada semua orang? Aku belajar untuk merekam, mencari tahu tentang sosok ibu itu seperti apa. Nah, Kalau aku punya ibu, itu akan jadi gimana ya? iya, 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 Kalau aku jadi ibu, iya, aku mau kayak ibu yang gimana ya? iya. Alhamdulillahnya aku banyak dikasih contoh. Teman-temanku yang udah jadi ibu, Iya, iya. tante-tante, bude-bude Iya. semua itu jadi kayak di otak aku jadi bikin Ningrum bikin ramuan sendiri ya. Iya, iya. Kamu jadi ibu yang kayak gimana? Ke anak tuh gimana? Anak umur segini. Aku merasa dulu kayak kenapa aku nggak punya ibu, terus aku belum bisa jadi ibu. Sempat kayak gitu mas, Wah. kayak kesel sendiri. Hmm. Tapi alhamdulillah ternyata yang itu disebut kalau pengalaman tuh jadi pelajaran. Pelajaran, iya. Bukan pengalaman aku doang ternyata. Iya, betul. Ngeliat Pengalaman orang lain pun bisa kita ambil Iya, hikmahnya. Iya. Betul. Nah, mendapatkan apa bahasanya tadi ibu nyambung ya? Ibu Itu sambung. ibu sambung tadi Iya. umur berapa? 7 tahun mas. 7 tahun. Itu kaget atau benci atau senang atau biasa aja? Kayaknya agak sedikit berontak Awalnya. karena aku punya adik jadinya. Oh, aku nggak jadi bontot gitu. Kayaknya gitu. jadi. Tapi itu kan masa kecil, tapi sekarang udah nggak lagi ya. Maksudnya ya menikmati sebagai oh gue jadi kakak gitu. Wah. Karena ternyata banyak juga anak bontot yang agak gue dipanggil ade mulu, kapan iya. dipanggil kakaknya, ternyata ada kayak gitu. Ada juga. Dan aku bisa ngalamin itu. Iya. Ya alhamdulillah. Tapi setelah menemukan ibu nyambung tadi, ibu sambung ya, ibu Ibu sambung, itu bisa terwakilkan nggak rasa kasih sayang cinta lu terhadap ibu yang nggak pernah lu rasakan? Bisa. Bisa mewakili Aku nggak? bilang bisa karena aku nggak punya perbandingan. Oke. Kecuali aku ibuku waktu lahir masih aku hidup umur sampai umur 5 gitu, udah Iya. punya memori. Iya. Mungkin kayak karena dia- kakakku yang iya. 3 tahun di atas Iya. aku gitu. Dia masih suka Masih ada memorinya oh, gitu. sangat mas. Kadang dia Iya. suka gini. Aku panggilannya Miu. Hmm. Miu, aku kangen banget sama ibu. Iya. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Al-Fatihah mas buat ibu. Aku cuma bisa bilang gitu. Iya. Sempat dibilang kayak anak nggak tahu diri. Kalau ditanya sama teman-teman bapakku, kangen nggak sama ibu? Enggak. Oh anak durhaka gitu. Orang nggak pernah ketemu Nah, gimana itu ini dia. ya? Padahal Iya. mereka yang dewasa gitu Lebih kan. dewasa. Karena aku nggak punya, Iya, nggak nggak ada punya memori gambaran. sama sekali orang. Beda Nggak ada sama 10 jam ya, 10 jam 10 jam. sama sekali nggak ini. Nah, Kalau nggak ada beliau, aku juga nggak bisa Iya, duduk di sini sama betul, Mas Chandra. betul. Iya. Kan nggak mungkin seorang bapak sendirian kerja ditinggal gitu kan, tapi paling tidak merasakan apa namanya kasih sayang seorang ibu pernah merasakan. Iya. Dan saat ini tidak trauma, tidak takut lagi untuk melakukan hubungan dan bahkan
ya insya Allah dikasih kepercayaan untuk mendapatkan keturunan, siap. Amin, amin doanya. Jadi rencana kapan? Rencana pada saat sudah dipinang, udah gitu aja ya. Dipaksa disuruh pinang? Jangan, Mas. Kenapa? Jangan. Aku nggak mau maksa-maksa gitu, maksudnya nikah gampang jalaninnya gitu lah, gimana ya? Maksudnya aku pernah nikah yang maaf Pak, aku ada yang mau diajak nikah atau mau dinikahin nih. Wah, seneng gitu. Terus kalau sekarang jujur Mas, udah 10 tahun aku nggak pernah mengucapkan nama pasanganku di hadapan orang tua. Gitu. Baru Mas yang tadi. Oh gitu ya? Iya. Ya Ini mungkin itu sebenarnya kuncian aku. Kuncian. Gue udah ngomong ya ke orang tua gue, lu nggak benerin, lu nggak seriusin loh. Berapa tahun hubungan dengan Mas yang tadi itu? Berapa apa? Berhubungan berapa lama udah? Baru. Oh baru? Baru. Kalau probation itu 3 bulan ya? Ya belum lah. Oh baru bener loh bro? Baru, baru. Tapi minimal kan ada sebuah keyakinan. Ketika kita melakukan hubungan dengan siapapun, ketika kita berkomitmen, berarti kan ada rencana yang sudah kita sama-sama punya rencana ke depannya. Kan? Rencananya gini, aku kalau berdoanya semoga rencanaku sesuai dengan ketetapannya. Itu toh. Jadi, apakah itu? Tapi bukan berarti pasrah ya. Enggak. Kadang-kadang orang ngomong, oh terserah jodoh Allah yang ngatur. Betul, Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur. Cuma kalau lu nggak mencari, ya gimana cerita emang turun dari langit? Kayak diserbin, nyarinya tuh juga bingung Mas kalau dibilang, kalau kita bilang cari dong, cari gitu, cari calon suami, carinya di mana, ada pasarnya nggak gitu, pasar calon suami gitu. Nah, aku mesti datang pertama ke situ. Nah ini bukan dari dunia dancer kan Mas tadi tuh? Sama sekali bukan. Ketemunya di mana tuh? Ketemunya cintaku jatuh di pasar. Nah, pasar? Di kios. Oh di kios. Customer tetangga. Kita sih nggak ngelirik, dia yang ngelirik, katanya begitu. Ya, gitu tapi masih pede juga deketin dancer. Ya gitu. Dia nggak tahu aku dancer. Oh nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Yang pernah diomongin cuma ini perempuan kok nyetil terus. Betul. Walaupun di pasar panas kemeringet kayak gini nih, aku dandan tiap hari gini. Dan kamu itu setelah aku kenal, ya aku coba nebak ya. Coba gua mau nebak ini ya. Gua kenal lo pas di acara Dewi ya? Dewi. Setelah itu Idol juga ya, Idol Junior ya? Idol Junior. Kenal. Itu sudah 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, betul ya? Iya. Nah, gue tuh selalu ngeliat lu nyentrik emang, pakai jaket, sama mata hitam. Tapi setelah kita ngobrol panjang, ngobrol tuh baru kemarin setelah berapa minggu yang lalu, ngobrol panjang, gue ngerasa bahwa lu sebetulnya nyentrik ini karena memendam rasa dalam artian kepedihan yang banyak. Sebetulnya tinggal lu tumpahin aja, bener nggak sebetulnya? Banyak yang bilang gitu ya Mas? Iya karena lu cuek itu, tapi setelah denger cerita lu tuh gue gila, jangan selama ini ya lu nyentrik itu sebetulnya lu nggak cowok-cowok amat sebetulnya, cuma gue pengen inilah ngerasain. Intinya gini, coba ngeramal ya, lu sebetulnya selalu kesepian di tengah keramaian. Iya gitu, karena gue liat bener, lu saat tutup mata, gue pikir pas lu buka begini, gue ngerasa pupil mata lu tuh besar, tinggal tumpah air mata. Tinggal tumpah air mata, jadi nahan air mata. Aku cengeng Mas. Cengeng kan? Cengeng. Nah itu. Mewek banget ya? Mudah sekali. Makanya gue selalu kacamata tuh kayak nutupin orang pakai kacamata hitam itu kadang-kadang, ya teorinya itu kadang memang nggak pede, orang nggak pede. Oh, aku kalau pakai kacamata hitam itu Mas, karena ini selalu dikira madot, mabok. Iya. Ya ada kalanya aku mabok, kelihatan memang. Tapi kalau aku pakai kacamata tuh ya silau, aku nggak mau kerut aja gitu. Yang kedua kalau aku nggak pakai eyeliner ini, wes mesti langsung ngomongnya nggak enak gitu lah. Kurang-kurangin apalah segala macam. Padahal kalau mau disamberin satu-satu gitu. Alhamdulillah dari lahir udah kayak Garfield gitu. Jadi mau diterima ya aku yang nerima gitu. Kalau mau diejek-ejek gitu udah kebal Mas. Udah kebal ya. Udah ditunjuk begini. Oh, lu hilang soalnya ini ya gitu. Oh, tak giniin Mas. Oh, lu boleh ngomong seakan-akan lu paling benar gitu ya, tapi lu tahu nggak nunjuk orang itu nggak sopan. Oh, mau tak ketak-ketak. Oh, parah. Jangan bisa karate juga, lu hati-hati lu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Main nekat aja. Main nekat. Ketak-ketak. Pelintir. Ya kan jago deh ternyata. Yalah, semoga jodohnya yang sekarang ini sesuatu yang
akan membuat lebih baik lagi ke depannya. Amin. Udah tuh satu lagi nih nanya nih. Cinta apa sih menurut lo? Cinta. Cinta tuh sudah lama gue hapusin gitu loh Mas. Iya. Kalau untuk hubungan sesama manusia gue hanya menyebut sayang. Sayang. Karena cinta itu gue melatih untuk hanya kepada sang pencipta gue. Cinta cuma untuk pada Ya, pencipta. karena beberapa tahun lalu seorang sahabat ngasih tahu pada saat gue curhat masalah cinta, Mbak pernah dengar nggak kalau Allah itu maha pencemburu? Iya. Gue tahu Allah maha segalanya, tapi ini pertama kali gue sebut, gue dengar dijelasin lah gitu kenapa kalau patah hati, hilang handphone, kucingnya mati, nangis, karena mungkin Allah cuma bilang gue kasih lo semuanya, tapi kenapa lo tidak pernah secinta itu ke gue, ke saya, ke aku, ke dia, bahkan cinta lo kepada handphone, pasangan itu lebih tinggi. Nah terus temanku nyanyi gini, emang pernah kita diajarin cintai gurumu, cintai teman, gak ada. Sayangi gurumu, sayangi teman. Jadi sejak hari itu sampai sekarang punya konsep beda ya. Ya aku memilih cintaku cuma untuk Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta. Kemudian sayangku ku bagi tidak rata, memang tidak adil tentunya kepada kedua orang tuaku, kepada keluarga, kepada semuanya, sampai pasangan, sampai Mas Chandra, sama Mas Dika. Karena ternyata aku ngerti kalau gue terlalu cinta sama bapak gue pada saat Nazlul Zalik bapak kembali ke pangkuannya Allah, gue nangisnya kayak apa ya? Karena aku waktu ibu meninggal kan aku bayi Mas, nggak tahu rasanya itu. Pengasuhku yang dari kecil meninggal itu aku nangisnya ngeraung. Terus saat itu aku masih cinta sama dia, masih sayang, masih cinta. Melepaskan, iya Ratem, dan Ratem sama Allah ya, Ratem sama Allah. Itu lama Mas, bahkan sampai hari ini tepat setahunan deh, itu masih suka nangis, masih suka itu gitu. Nah, aku melatih diriku untuk cukup sayang sama Bapak, karena dengan kamu sayang sama Bapak, kamu tahu bahwa Bapak bukan milikmu. Betul, suatu saat pasti akan ada kembali waktunya, ke semua kita, semua pasti akan kembali pada sang pencipta. Iya, jadi kalau nangis karena cinta gitu, enggak, nangisku karena rindu. Enggak, berarti sekarang udah kuat ya? Insya Allah, insya Allah. Jadi mau patah hati apa, nggak ada patah hati, cari lagi. Kalau belum patah, tak patahin. Kalau bisa aku yang matahin. Gitu ya, makanya enggak, ya paling tidak adalah kalimat yang simpel tadi dari sebuah lagu anak-anak. Ya. Membuat kita mengerti arti sayang dan cinta. Ya. Luar biasa. Ya. Ternyata ya Mas. Ternyata ya itu tadi. Memang benar, yang paling penting adalah semua ini adalah ada yang ngatur, semua ada yang punya lah. Kayak handphone tadi, ataukah benar kita udah cinta sayang, handphone hilang kita bisa ngamuk. Main handphone, buru ganti. Azan, kita masih main handphone aja, kayaknya WhatsApp tuh paling penting. Padahal kita udah dipanggil, ya kan WhatsApp paling penting. Dan kadang-kadang di rumah juga, emang dunia udah berubah sekarang dengan teknologi itu kan. Kadang-kadang gua sama istri gua, anak gua udah pegang handphone semua. Tapi itu ya susah teknologi. Tapi yang paling penting adalah dalam diri kita bahwa ya itu tadi lah, kita semua ada yang punya, semua harus dijaga. Tugas kita adalah menjaga, merawat cinta itu. Setuju nggak? Kurang lebih itu. Oke. Jaganya bukan sukses di grup ya. Terima kasih ceritanya. Moga-moga cepat. Penontonnya Mas Chandra. Cepet kita tunggu undangannya. Jangan lama-lama, ya kan? Kuotanya cuma di garasi kok. Nggak di gedung. Iya, kuota sekarang tuh kalau salah ada ponakan mau nikah itu 80 kalau nggak salah. Maksimal 80. Aku cuma 2 aja, bapak, mama. Oh gitu ya. Iya. Yang penting Allah saksinya dan malaikat-malaikat semua. Oke, Sobat Gojin jangan lupa subscribe, like, and share, bunyiin lonceng, ting tong, komen yang bagus. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.